Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 hingga 1904. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Pada 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceurumen dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baturrahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 diantaranya para perwira. Perang Aceh pertama 1873 sampai 1874 dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian, perang berkecamuk di mana-mana. Yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baturrahman, yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan ada di Peukan Aceh, Lamhuk, Lampuuk, Paukan, Bada sampai Lambada, Keruang Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan dari Taunom, Pidie, Pesaungan, dan beberapa wilayah lain. Perang Aceh kedua 1874 sampai 1880, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Syah wafat 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal, di mana pemerintah masih berjalan mapan meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Umala Dalam, Indrapuri, dan tempat-tempat lain. Perang ketiga 1881 sampai 1896. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini pasukan Aceh di bawah Teuku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899, ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Maulabo, Teuku Umar gugur. Tetapi Cut Nyadin, istri Teuku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Perang keempat 1896 sampai 1910 adalah perang gerilya, kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penggadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Untuk mengalahkan pertahanan dan perlawanan Aceh, Belanda memakai tenaga ahli Dr. Christian Schnock-Hoornronje yang menyamar selama 2 tahun di pendalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh, The Acehers. Dalam buku itu disebut strategi bagaimana untuk menaklukkan Aceh. Usulan strategi Schnock-Hoornronje kepada gubernur militer Belanda Johannes Benedictus van Haustes adalah supaya golongan Keumala, yaitu sultan yang berkedudukan di Keumala, dengan pengikutnya dikesampingkan dahulu, tetap menyerang terus dan menghantam terus kaum ulama. Jangan mau berunding dengan pimpinan-pimpinan gerilya.
mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya, menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh dengan cara mendirikan langgar masjid, memperbaiki jalan-jalan irigasi, dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Ternyata siasat Dr. Snok Horgronje diterima oleh Van Houts yang menjadi gubernur militer dan sipil di Aceh 1898 sampai 1904. Diangkat sebagai penasihatnya. Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Houts, di mana dibentuk pasukan Marechaussee yang dipimpin oleh Han Christoffel dengan pasukan kolonel Macan yang telah mampu menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara penculikan anggota keluarganya gerilyawan Aceh. Misalnya Christoffel menculik Permaisuri Sultan dan Teuku Putreo 1902, Van der Meten menawan putra Sultan Tuanku Ibrahim. Akibat Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1905 ke Sigli dan berdamai, Van der Meten dengan diam-diam menyergap Tangsek kembali. Panglima Polim dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putra Panglima Polim, Cutpo Radau, saudara perempuannya, dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibat Panglima Polim meletakkan senjata dan menyerah ke Lokosaumawe pada Desember 1903. Setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim. Taktik selanjutnya pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Godfred Conrad Enrich van Daehel yang menggantikan Van Houts, seperti pembunuhan di Kutare 14 Juni 1904 di mana 2.922 orang dibunuhnya, yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Taktik terakhir menangkap Cut Nyak-Dien, istri Teuku Umar yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, di mana akhirnya Cut Nyak-Dien dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Selama Perang Aceh, Van Houts telah menciptakan surat pendek Korte Verklaring, traktat pendek. Ternyata penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah, di mana isi dari surat pendek penyerahan diri itu berisikan Raja Sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri, berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah Lorem ipsum dolor Itsit Amet Concetetur adipsiking elit vivamus autor its justor au ultra riches. Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan para pemimpin setempat. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda. Meskipun dilakukan oleh sekelompok orang masyarakat, hal ini berlanjut sampai Belanda menyerah dari Nusantara dan digantikan kedatangan penjajah baru, yakni Jepang.